dia ikhtiar yang disunnahkan oleh Nabi SAW dari ruqyah syariah. Nah, ruqyah syariah banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan. Yang paling mendasar sekali adalah membaca ayat-ayat ruqyah, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW setiap kali mau tidur membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, meniup telapak tangannya lalu mengusap tubuhnya. Maka ulama menjadikannya sebagai dalil, seperti Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan ini dalil bolehnya beruqyah. Dan beliau mengatakan SAW, la ba'sa biruqyah malam takun syirkan. Boleh ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Dan Aisyah juga berkata dalam hadis atau riwayat Hasan, beliau mengatakan Nabi SAW memerintahkan aku untuk minta diruqyah dari ain. Dari ain. Dan sekian banyak dalil yang menjelaskan tentang masalah ruqyah ini, termasuk yang paling nyata dalam riwayat Bukhari, bagaimana Jibril AS datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, hai Muhammad, ishtaqaita, apa kau mengeluh dengan sesuatu? Maka kata Nabi SAW, iya. Lalu Jibril mulai membaca dengan doa ruqyah, ya, yang masyhur, Bismillah arqiq min kulli syarrin yu'dhik wa min syarri nafsin wa ainin hasid Allah yashfik. Maka mulailah dibaca Jibril kepada Nabi SAW, ciptaan terbaik dari malaikat, pemimpin para malaikat. Jibril membaca ruqyah kepada manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ruqyah yang paling mendasar membaca ayat-ayat lalu dan doa-doa lalu diusapkan. Ini bisa dikembangkan dengan menggunakan metode-metode tambahan seperti meniupkan bacaan ruqyah ke air lalu diusapkan di badan atau digunakan untuk mandi. Kemudian juga meruqyah madu yang bisa dikonsumsi, minyak zaitun atau minyak habas sauda, yang kata sebagian ulama kalau diruqyah kemudian digosokkan di badan, maka selama minyak itu masih ada maka pasti ayat ruqyahnya masih berpengaruh. Ini bisa digunakan. Kemudian tambahan-tambahan seperti misalnya juga mengkonsumsi ajwa Madinah 7 butir sehari, karena kata Nabi SAW, siapa yang konsumsi ajwa Madinah 7 butir sehari, di 7 butir di pagi hari, maka tidak akan kena sihir dan juga racun. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, bagi orang yang tidak menemukan 7 butir ajwa Madinah, dia bisa menggantikan dengan 7 butir kurma yang lainnya. Kemudian juga dia bisa menggunakan bidara, daun bidara atau sidir dalam bahasa Arab, dan ini semua orang bisa mendapatkan di Indonesia. Sunnah Nabi SAW mengambil 7 lembar sidir, kemudian menghancurkannya dengan batu, kalau kita sekarang bisa dengan blender, lalu kemudian dicemplungin ke dalam air. Bisa dipakai mandi, bisa dipakai usap badan, bisa juga kalau mau senang dengan jus, sebenarnya daun bidara bisa dicampur dengan jeruk, dengan apel, dibuat jus sehingga menjadi minuman keseharian. Dan itu tentu dengan juga diruqyahkan, dibacakan beberapa ayat-ayat ruqyah yang mendasar. Kalau dari saya mungkin ada 6 ayat ruqyah yang mendasar: Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini umumnya orang sudah hafal. Ini yang kita pilihkan. Kalau mau lebih berkembang, insya Allah bisa dilihat di Google, cukup banyak. Kalau ketik ayat-ayat ruqyah maka akan keluar insya Allah semua yang bisa dipandukan. Maka ini insya Allah bisa dijadikan sebagai ikhtiar. Selebihnya yang terakhir adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk disembuhkan, ya, dan sabar. Ya, kata Nabi SAW, kalau seseorang muslim berdoa kepada Allah, Allah akan berikan, tapi melalui salah satu dari 3 langkah. Diberikan langsung pada saat itu, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau disimpankan yang dia akan dia panen pada hari kiamat dalam bentuk pahala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa putus asa, karena manusia terbaik pun Nabi SAW sampai sebulan kena sihir. Allahu a'lam. Itu dari